Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke teman-teman, dan ini suasana pagi hari ya, masih sepi ya teman-teman, masih gelap-gelap gitu. Lampu-lampu masih menyala. Dan sebentar lagi ini saya mau beres-beres ya teman-teman, karena bangun pagi persiapan buat vaksin hari ini teman-teman. Kebetulan pas jadwal vaksin aku ya teman-teman, jadi ini saya sengaja bangunnya pun lebih pagi tadi. Ini suara pun masih agak ini ya teman-teman, jadi mohon maaf. Bangun pagi untuk beres-beres rumah dulu semuanya sebelum nanti berangkat vaksin, supaya keadaan rumah bersih, udah beres semua kerjaan rumah ya teman-teman. Jadi nanti pas di sana nggak kepikiran, karena memang kebiasaan saya ya teman-teman, kalau pergi-pergi itu saya usahain untuk nggak ada atau nggak ninggalin kerjaan rumah yang istilahnya bisa diselesaikan, seperti beres-beres, nyapu, bersihin ruangan gitu, supaya pas pulang nanti lihat rumah udah bersih, kerjaan rumah beres, kayak cuci piring nggak ada, cucian piring. Jadi pulang dari pergi-pergi itu bisa langsung istirahat gitu teman-teman. Dan ini masih subuh, tadi habis sholat subuh saya udah sempat masak dan beresi sekitaran dapur ya teman-teman. Sekarang saya mau lanjut untuk beresi ruangan dan nanti sapu depan. Maaf ya teman-teman, harap maklum ya karena bangun tidur. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut beres-beres ya. Saya mau buka jendela dulu, oke? Ikuti terus nanti ya teman-teman. Dan saya mulai buka gorden ya teman-teman. Jendelanya nanti sebentar lagi. Tadi ruang tamu, dan ini lanjut jendela ruang keluarga. Lanjut saya beresi bantal-bantal kursi. Habis ini nanti saya mulai sapu ya teman-teman. Dan mulai sapu ruang tamu seperti biasa ya teman-teman, karena nanti kami mau berangkat vaksin pagi sekitar jam 7-an, dan ini masih jam setengah 6. Jadi saya sempatkan untuk beres-beres ya teman-teman. Kebetulan ayahnya ini juga cuti hari ini dan masih di masjid ikut kajian subuh. Kalau ada ayahnya, biasa nanti yang sapu depan ayahnya, tapi ayahnya masih di masjid. Dan ini saya beresi karpet dan beres-beres yang berserakan. Saya lipat karpetnya, baru saya sapu. Ini anak-anak masih tidur ya teman-teman, jadi suasana pun masih sepi, tenang di rumah. Tadi sempet Fatihnya terbangun, tapi sudah saya kasih asinya, jadi dia tidur lagi. Kakak Ayunya pun masih tidur, jadi nggak ada yang ganggu ya teman-teman. Tadi ruang tamu sudah, ini lanjut ruang keluarga. Dan ini masih di ruang keluarga yang masih
serak-serak anak-anak semalam. Masih saya lanjutin nyapunya. Tadi saya naruh baju kotor dulu di tempat laundry ya teman-teman. Saya tinggal sebentar dan ini lanjut. Ini sebenarnya debunya banyak ya teman-teman, tapi nggak begitu nampak karena kotorannya hanya debu-debu dari karpet tadi. Dan lanjut ruang tengah sampai dapur, dan di situ di rak piring ada nasi semalam itu ya teman-teman, dan ada lauk yang tadi udah saya buat. Ini nanti lanjut nyapunya sampai dapur. Ayahnya pun tiap pagi ya teman-teman sholat subuhnya di masjid dan ikut kajian subuh. Jadi ini belum pulang, biasanya sampai jam 6:30, kadang jam 6 lewat, seperti itu teman-teman. Itu masih gelap ya teman-teman, dapur pun masih terlihat gelap, belum saya buka juga jendelanya. Dan ini mulai saya buka ya buat teman-teman jendelanya, dan itu sudah terlihat agak terang, udah mulai terang. Lanjut saya sapu sampai depan nanti ya teman-teman, karena tadi di depan terlihat ya teman-teman banyak kotorannya, daun-daunnya. Dan ini masih di garasi ya teman-teman, saya beresi dulu sendal-sendalnya. Dan semalam sempat hujan deras ya teman-teman, anginnya juga kencang, jadi banyak air yang tempias. Nanti saya sempetin buat ngepel, tapi untuk di bagian luar aja ya teman-teman, karena kemarin sebenarnya sudah saya pel siang, karena benar-benar serak-serak kemarin anak-anak teman-teman. Jadi langsung saya pel, dan benar-benar kotor kemarin lantainya, jadi langsung saya pel. Tapi untuk pagi ini saya mau ngepel depan aja, karena tempias air hujan semalam, takutnya licin juga nanti anak-anak. Dan ini mohon maaf ya teman-teman, masih gelap dan sengaja tidak saya nyalakan lampunya. Soalnya kalau saya nyalakan lampu di garasi ini kan ada 2, jadi nanti terang banget. Jadi nggak saya nyalain. Dan ini masih nyapu ya teman-teman, tadi masih saya beresi dulu untuk sendal-sendal dan sepeda-sepedanya saya rapikan dulu, dan ini baru saya sapu. Nanti langsung sampai depan ya teman-teman.
terlihat depan rumah yang sangat kotor ya teman-teman, banyak daun mangga dan daun jambu. Jadi saya masih lanjutin dulu bagian depan ya teman-teman, baru nanti bagian depan halaman. Jadi yang di pinggir jalan tadi ini masih di teras depan. Tuh banyak kotoran ya teman-teman, daun-daunnya, karena semalam memang hujannya deras juga, walau sebentar tapi deras dan anginnya kencang, jadi banyak juga daun-daun yang rontok. Dan ini sudah terlihat terang ya teman-teman. Saya mulai mau ke depan yang di pinggir jalan, dan ayahnya pun belum pulang ya. Ini dari masjid, biasanya kan kalau ada ayahnya dia bantu ya nyapu depan ini teman-teman sama teras, tapi karena belum pulang jadi sekalian saya yang bersihkan. Tuh terlihat banyak ya teman-teman. Dan ini masih di depan rumah ya teman-teman. Anak-anak pun sampai jam segini juga belum bangun. Memang biasanya bangun siang ya teman-teman, kalau kadang terbangun habis sholat subuh mereka tidur lagi. Jadi ya mungkin nanti bangunnya siang, kadang nggak tidur lagi, betah dia habis sholat subuh itu. Kalau nggak ngajak ayahnya jogging, kalau ayahnya lagi nggak di masjid tapi ya teman-teman, tapi kalau ayahnya lagi di masjid dan dia terbangun nggak ikut ke masjid, biasanya tidur lagi. Dan ini lanjut di sebelah ya teman-teman, yang di depan gerbang sebelah rontok juga jambu-jambu teman-teman, karena memang lagi berbuah juga jambu teman-teman, tapi nggak sebanyak musim-musim tahun kemarin. Dulu kapan berbuah itu penuh sepohon ya teman-teman, dan ini nggak sepenuh sebelum-sebelumnya kalau berbuah, mungkin karena merajuk ya teman-teman, karena sempat ditebang separuh untuk ranting-rantingnya gitu teman-teman sama ayahnya, karena memang sudah menjuntai ke jalan, jadi dirapikan sama ayahnya. Mungkin merajuk gara-gara itu ya teman-teman.
Oke, dan ini udah hampir siap bagian luar ya teman-teman. Dan ini nampak depan ya teman-teman, sudah terlihat bersih. Ini nampak teras, sudah terlihat bersih juga. Dan habis ini mau saya pel ya teman-teman, karena masih terlihat basah dan licin, takutnya anak-anak nanti terjatuh. Jadi saya pel aja. Ini karena hujan semalam itu teman-teman, jadi sebenarnya cuma bagian ujung-ujung depan itu ya teman-teman yang basah, tapi saya pel semua aja biar terlihat bersih semua nanti bagian depan ya teman-teman. Nanti dari garasi ini lanjut teras depan, lanjut teras samping. Dan itu juga masih terdengar suara ceramah dari masjid ya teman-teman, karena memang ayahnya sampai jam segini juga belum pulang. Suara ustadz masjid kami. Dan ini sudah nunjukin jam 6 lewat 5 menit tadi kayaknya ya teman-teman. Ayahnya belum pulang, belum siap kajian subuhnya. Dan ini masih lanjut ngepelnya ya teman-teman di teras depan. Nanti lanjut teras samping itu. Biar bersih dan air-air tempias hujan semalam supaya kering. Dan ini penampakan luar ya teman-teman, yang sudah dibersihin, disapu dan dipel. Alhamdulillah. Dan lanjut di dalam yang juga udah beres ya teman-teman. Ini di dapur juga sudah tadi siap masak, langsung saya beresi karena tadi cepet-cepet jadi nggak sempet video ya teman-teman. Masaknya pun yang simple, yang cepat.
Lanjut, ini di ruang tengah dan ruang keluarga ya teman-teman, mati lampunya karena belum dinyalain ya teman-teman. Dan ini ruang keluarga ya teman-teman yang sudah beres juga karpetnya, tapi belum saya bentang. Dan ini ruang tamu, karena memang masih pagi jadi masih gelap. Ini saya nyalakan ya teman-teman lampunya biar nampak. Alhamdulillah sudah siap semua, dan saya mau lanjut nyetrika sebentar ya teman-teman, karena waktu juga masih jam 6:30, ayahnya juga belum pulang. Dan ini saya sudah mulai nyetrika ya teman-teman. Ini saya setrika baju anaknya, baju anak-anak yang saya dulukan, dan biasanya seragam-seragam gitu, karena kemarin kan sudah. Ini hanya tinggal beberapa pieces saja ya teman-teman, karena sebentar lagi bakal datang jemuran yang udah kering, jadi biar nggak terlihat numpuk jemuran yang kemarin udah siap, tinggal nyetrika untuk jemuran yang baru gitu teman-teman. Kadang kalau terlihat banyak kan bikin males juga ya teman-teman. Jadi ini sisa yang kemarin belum siap, saya mau siapin, tinggal beberapa pieces aja baju anak-anak. Dan biasanya untuk baju anak-anak pun saya duluin yang buat sekolah, kayak seragam dan baju-baju ngaji gitu teman-teman. Lalu baju ayahnya pun yang kemeja-kemeja, yang untuk baju kerja dulu juga. Baru baju hariannya yang kaos-kaos gitu. Dan untuk baju pun saya sendirikan ya teman-teman. Kalau nyetrika baju saya jadiin baju sendiri. Untuk punya anak cewek saya sendirikan, anak cowok juga saya sendirikan. Begitu juga punya ayah dan punya saya ya teman-teman, biar nanti waktu masukin ke lemari bisa langsung ringkes dan rapi. Dan info ya teman-teman, untuk setrikaan ini sangat awet, sudah hampir 8 atau 9 tahun gitu teman-teman, karena memang sudah lama. Walaupun alasnya atau dasarnya itu tuh terlihat ya teman-teman coklat atau gosong kayak gitu, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih awet, panas, dan halusnya ya teman-teman. Dan itu merek Philips, dan harganya pun nggak nyampe 250, dulu sekitar 220 sekian kayaknya ya teman-teman. Alhamdulillah awet sampai sekarang. Dan setiap nyetrika saya ini ya teman-teman, lesian seperti itu, pakai alas di lantai, lalu pakai alas itu bawahnya seperti busa gitu, sajadah tapi tebel ya teman-teman, ada busanya. Dan baru saya tumpuki kain-kain, karena sebelumnya memang saya di meja yang sedang gitu teman-teman, nggak terlalu tinggi seperti meja setrika itu yang berdiri itu, enggak, tapi nggak terlalu pendek juga, tetap bisa tapi sambil duduk. Jadi posisi kaki kan ditekuk, karena kalau kelamaan nggak enak, jadi saya nggak nyaman. Akhirnya saya nggak mau pakai meja lagi, dan lebih nyaman pakai atau lebih nyaman lesehan seperti ini. Karena kalau kaki udah pegel atau kaki udah kesemutan gitu, bisa diselonjorin ya teman-teman. Kalau udah bosan diselonjorin, bisa dilipat seperti itu teman-teman. Dan ini masih lanjut pakaian anak-anak, memang tadi tinggal beberapa pakaian anak-anak aja, karena ini sisa dari kemarin ya teman-teman. Bentar lagi mau ngambil jemuran, karena saya lihat semalam itu udah banyak yang kering.
Jadi hari ini saya usahain yang jemuran kemarin harus sudah siap untuk disetrika seperti itu teman-teman, biar nggak numpuk-numpuk, bawaannya akan males kalau terlihat banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah beres semua ya. Dan sebentar lagi saya mau siap-siap untuk, saya sampai keringatan ya teman-teman. Dan sebentar lagi saya mau mandi. Tuh jam juga udah jam 6 lebih. Jadi saya mau persiapan buat vaksin ya teman-teman, karena ayahnya alhamdulillah cuti dan ngajak berangkat pagi. Oke teman-teman, sekarang saya mau siap-siap dulu ya, karena bentar lagi mau berangkat vaksin. Ikuti terus ya. Dan ini ayahnya udah pulang dari masjidnya ya teman-teman, barusan. Sekarang lagi nunggu sambil nyantai ngopi itu teman-teman. Jadi sekarang saya siap-siap mau mandi, karena ayahnya juga sudah nungguin. Untuk Dek Fatih nanti saya bangunin dan langsung saya lap-lap. Halo teman-teman, dan ini lihat teman-teman, Dek Fatih yang mau diajak masih ngantuk, kasihan ya teman-teman. Tapi ya memang harus diajak, karena nanti takutnya rewel ditinggal sama kakak Ayunya. Oke, nggak apa-apa, ini kita mau sibin aja ya teman-teman. Kita lap-lap, ganti pampers, ganti baju, lanjut kita mau berangkat. Kita siapin Dek Fatih dulu ya teman-teman. Oke, tuh tengok, dia masih bobok tuh teman-teman. Tuh, Dek Fatih, yuk bangun ya. Oke teman-teman, kami siap-siap lagi dulu ya, karena saya udah siap. Sekarang Dek Fatih yang mau digantiin baju. Oke, halo teman-teman semuanya. Tuh, Dek Fatih udah siap tuh teman-teman. Dek, dadanya Dek masih ngantuk ya? Masih ngantuk? Iya, kasihan. Nggak apa-apa ya, nanti di jalan bobo ya. Tuh, dia udah siap teman-teman. Dek Fatihnya tadi kasihan ya, masih tidur memang, jadi saya angkat. Masih mejem-mejem, krip-krip. Oke, dan sekarang kita udah siap semua, siap-siap mau berangkat.
tapi nunggu ayahnya sebentar ya teman-teman, lagi di belakang. Dan kebetulan saya vaksinnya di polsek ya teman-teman, dan polseknya deket dari rumah karena masih satu kawasan, masih satu kelurahan, satu kecamatan ya teman-teman, jadi deket dan cuma beberapa menit nanti. Jadi sebentar lagi kita mau on the way, dan ini udah sekitar jam 7. Tadi pun sudah diinfo Pak RT ya teman-teman, kalau bisa berangkat pagi lebih awal biar cepet dapat vaksinnya dan cepet pulang. Oke deh, kita siap-siap ya. Ya, ada ikut. Oh iya katanya teman-teman. Oke teman-teman, bentar lagi kita mau on the way. Mohon doa teman-teman semua ya, nanti di sana semua dilancarkan, nggak ada halangan apa-apa ya teman-teman. Terima kasih. Ikuti lagi tapi nanti ya, insya Allah nanti di sana saya juga mau buat vlog ya teman-teman. Oke, dadah dulu deh, kita mau on the way ya. Dadahnya gimana dadah? Oh lagi masih lemes dia teman-teman. Biasanya kan semangat dia. Kalau setiap ayahnya berangkat kerja gitu kan, langsung dadah ya, kiss bye kayak gitu. Pokoknya tiap mau pergi gitu dia tahu teman-teman, disuruh kiss bye dadah gitu. Oke teman-teman nih, saya udah siap nih, masih nunggu ayahnya ya teman-teman. Oke, tunggu vlog selanjutnya teman-teman di sana nanti. Teman-teman, sama on the way dulu ya. Mau divaksin. Tuh, ayahnya udah nunggu duluan. Ke tempat impornya mau pergi ya teman-teman. Dan sekarang kita on the way ya teman-teman, dan ini perjalanannya masih di sekitaran komplek. Bentar lagi tikungan, udah ke jalan utama ya teman-teman. Tuh kita udah belok, tapi masih beberapa menit lagi nih teman-teman. Ini suasana pagi di kota kami teman-teman. Di depan sana tadi sebenarnya rame ya teman-teman, di simpang pasar kaget itu, karena di situ banyak penjual kue-kue pagi, jadi penuh biasanya karena jam pulang dan jam berangkat kerja. Banyak orang yang bawa kue, yang nyari kue buat dibawa pulang, buat dibawa ke tempat kerja. Seperti itu teman-teman. Saya sendiri pun kalau lagi pengen cemilan pagi pasti beli juga di situ ya teman-teman. Oke, dan ini sudah hampir sampai. Ini sudah di desa sebelah ya teman-teman, yaitu di GMP. Kalau kawasan rumah kami tadi di Puri Agung, dan ini masih perbukitan, masih banyak tanah-tanah luas sisa yang belum dibangun ya teman-teman. Tuh itu lapangan, dan belakangnya itu perbukitan tuh ya teman-teman, bisa lihat. Memang di kota kami ini belum begitu penuh ya teman-teman untuk penduduknya. Jadi masih terlihat banyak tanah kosong, tanah yang belum terbangun. Dan ini ada gereja besar nih ya teman-teman. Nah ini kita ngelewati gereja besar 2 sebelahan ya teman-teman, dan ini sebelahnya masjid besar juga, karena ini masjid untuk beberapa komplek perumahan gitu ya teman-teman. Ini kita sudah tikungan lagi, dan nanti kita mau mampir di depan ya teman-teman, di Alfamart depan, karena belum sempat tadi untuk suapin sarapan di Fatih. Jadi nanti kami mau beli minuman dan
cemilan buat Devati teman-teman, karena takut rewel nanti nunggu lama-lama di tempat vaksin. Jadi kami beliin cemilan. Nah, ini kami udah lewati bundaran ya teman-teman. Itu ada patung silat ya teman-teman, persekutuan silat gitu tadi. Patung ada dua orang tadi. Dan ini kami sampai di Alfamart. Ini saya mulai masuk untuk nyari cemilannya ya. Dek Fatih dan ayahnya nunggu di luar. Biasanya kan Dek Fatih suka cemilan kue-kue seperti ini ya teman-teman. Tapi karena kemarin habis beli yang seperti itu, jadi saya cari yang lain, yang kue-kue juga tapi yang ringan, yang wadahnya menarik gitu teman-teman, bungkusnya, biar dia nanti mau juga. Nah, dan ini teman-teman saya ambil satu sama potato kentang kalau nggak salah ya teman-teman, saya ambil. Satu. Nah, itu teman-teman potato kentang, dan nanti satu air mineral ya teman-teman. Kalau dikasih susu pagi-pagi Dek Fatih kurang ini ya teman-teman, apalagi bukan susu khusus umur dia, nanti malah muntah. Nih, jadi saya ambilin air mineral aja. Selanjutnya kita mau ke kasir. Berapa Pak? Bentar ya. Pakai member ya Kak? Berapa nomornya? Oke teman-teman, ini udah mau lanjut ya, dan ini udah beli bekal buat Dek Fatih. Dan sebentar lagi kita mau sampai ya teman-teman. Ini udah mulai masuk simpang di kawasan Polsek. Ini kita belok kanan lurus, nanti sebelah kanan Polsek ya teman-teman. Alhamdulillah suasananya agak cerah ya teman-teman, walau sedikit mendung tadi, takutnya kehujanan. Dan ini basah-basah ini karena hujan semalam ya teman-teman, karena memang deras tuh, jadi ada air-air genang dan angin pun juga kencang. Semoga aja sampai pulang, sampai selesai, sampai di rumah kita lancar, nggak ada halangan ya teman-teman. Karena kadang di Batam itu memang nggak ada musim, mendadak hujan, mendadak panas, seperti itu ya teman-teman. Kadang pagi itu terlihat cerah, terang benderang, nanti siang itu bisa langsung gelap gulita, tiba-tiba langsung hujan. Nah, sorenya nanti langsung panas lagi teman-teman. Makanya banyak ibu-ibu yang kadang itu apa ya teman-teman, capek buat ngeluarin jemuran kan. Kadang sehari itu ngeluarin sampai 4-5 kali, karena hujan sebentar deras langsung terang langsung panas lagi.
lalu tiba-tiba mendung, hujan deras lagi, tiba-tiba langsung reda, langsung panas lagi, seperti itu teman-teman. Jadi kadang saya kalau benar-benar ngelihat langit yang enggak cerah seluruh gitu, misal nampak cerah tapi sebagian mendung, saya pantang ya teman-teman untuk ngeluarin jemuran daripada capek-capek. Oke teman-teman, dan ini kita sudah sampai nih, tengok ya teman-teman, di jam sekitar baru jam berapa ya teman-teman, 7:30 udah rame seperti ini ya teman-teman di parkiran. Kita termasuk cepet ya teman-teman, tapi udah rame, nggak apa-apa, belum sampai puluhan. Dan tadi kita sempat tanya di depan itu dengan Pak Polisi itu, untuk yang sudah terdaftar dari RT RW langsung mengantri di sebelah sini ya teman-teman, tapi belum dibuka, jadi disuruh nunggu, disuruh siapin syaratnya, yaitu bawa 2 fotokopi KTP dan 1 pena. Nanti di sini untuk ngambil nomor antriannya. Jadi kita nunggu di sini ya teman-teman. Dan udah terlihat beberapa orang ini, karena kita memang kemarin daftar lewat RT RW setempat ya teman-teman, jadi baru diinfokan sama RT RW ke polseknya, baru kita dapat info untuk jadwal vaksinnya lewat RT RW juga, baru di share di grup RT kita gitu teman-teman. Dan alhamdulillah saya termasuk cepat ya teman-teman, karena beberapa hari kemarin ayahnya daftarin saya lewat Pak RW, jarak beberapa hari, Kamis malam langsung udah diinfo ya teman-teman, Kamis atau Selasa gitu teman-teman, sudah diinfo kalau jadwalnya hari Jumat. Padahal ada saudara yang sudah kemarin daftar lewat Bu RW-nya, tapi belum dapat jadwal juga sampai sekarang. Oke teman-teman, dan ini kita sudah disuruh antri berbaris untuk yang 1 kecamatan ya teman-teman, karena katanya untuk hari ini di Polsek vaksinnya dibagi 2 kecamatan ya teman-teman, yaitu kecamatan kita Sungai Beduk dan kecamatan Muka Kuning. Jadi yang sebelah sini khusus barisan kita kecamatan Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang, dan yang sebelah sana nanti untuk yang kecamatan Muka Kuning ya teman-teman, Kelurahan Muka Kuning. Dan ini Pak Polnya yang sudah menyuruh kita bolak-balik jaga jarak dan disuruh pakai maskernya. Ini saya karena sambil ngevideo, jadi saya keluar barisan sebentar ya teman-teman. Dan terlihat sudah panjang juga. Tuh sudah terlihat panjang, dan itu Dek Fatih masih, alhamdulillah Dek Fatih dari rumah sampai sana dan sampai sekarang ini belum ada rewel ya teman-teman. Alhamdulillah nggak ada minta ASI, nggak ada ngerengek-ngerengek, padahal masih ngantuk juga bisa dibilang ya teman-teman, karena tadi dipaksa bangun. Tuh dia masih main-main sama ayahnya. Lucu ya Dek Fatih teman-teman. Dek Fatih namanya Muhammad Al-Fatih Narendra Nasir ya teman-teman. Dan sekarang dia berumur 1 tahun jalan 5 bulan. Sebentar lagi dia mau divaksin juga, tapi bukan vaksin ini ya teman-teman, tapi vaksin imunisasi. Jadwal imunisasi ini dia memang apa ya teman-teman, imunisasi kebutuhan buat dia yang umur 1,5 tahun. Oke teman-teman, dan ini saya sudah hampir di nomor antrian, bukan nomor antrian ya teman-teman, iya nomor urutnya, tapi ini belum dapat nomor antrian. Untuk dapat nomor antrian ya, sebentar lagi saya ini urutan untuk pengecekan nama dulu ini ya teman-teman, apakah sudah terdaftar benar di polsek sini gitu teman-teman. Karena itu yang paling depan ini ada bapak-bapak itu ya teman-teman. Nah itu yang paling depan lagi mau ambil antrian itu dia agak lama, karena namanya dari tadi dicari tidak ketemu ya teman-teman. Padahal
katanya dia memang sudah diinfo dari RT setempat dia kalau dia jadwal vaksinnya hari ini, tapi kok enggak tertera namanya di catatan di polsek ini gitu teman-teman. Jadi akhirnya nanti kita lihat ya teman-teman, ketemu apa enggak. Tapi tadi ada juga bapak-bapak yang sebelumnya dari awal juga ternyata nggak terdaftar padahal sudah diinfo. Nah itu yang bapak yang baju putih itu kayaknya lagi nelpon RT setempat ya teman-teman untuk mastiin, karena daftar namanya di polsek nggak ada. Dan itu bapak yang paling depan gemuk tadi baju abu ternyata juga tidak terdapat namanya di catatan polsek ya teman-teman. Masa di WA dia sesuai dengan WA semalam nih WA saya ini. Saya pun nggak tahu semalam juga WA-nya. Nomor 10 ya. Widayu, ya, itu. Itu 2,5. Saya kan RT-nya. Kalau bilang nanti warga saya masuk Pak bilang. Ya. Dan saya sudah dapat nomor antrian ya teman-teman, nomor 12. Sekarang kita ke depan karena nanti tempat vaksin dan ngisi formulir di depan. Jadi ke sana. Tuh dapat antrian nomor 12. Sekarang kita menuju ke tenda. Kata Pak polnya tadi ya teman-teman, habis dari sini langsung menuju ke tenda untuk ngambil formulir dan mengisi formulirnya, dan di situ juga nanti nunggu panggilan untuk divaksin. Oke teman-teman, dan ini udah semakin banyak ya yang berdatangan, dan ini vaksin untuk AstraZeneca ya teman-teman. Sebenarnya kemarin saya mau bareng suami ya teman-teman, dari perusahaan suami vaksin Sinovac waktu itu. Tapi berhubung saya waktu itu lagi nggak enak badan, lagi batuk dan pilek waktu itu teman-teman, jadi saya pending dan nunggu sembuh, tapi sudah terlewat jadwalnya. Dan akhirnya sampai suami vaksin kedua, saya belum vaksin juga karena saya yang masih takut ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah beranikan juga untuk vaksin. Kemarin saya alasan karena menyusui, ternyata menyusui diperbolehkan ya teman-teman. Dan ini mulai mengisi formulir, semuanya sudah dapat formulir tadi teman-teman yang sudah dapat nomor antrian. Sekarang saya mau mengisi formulir dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sudah terisi, ngisi identitas dan di kartu vaksinnya. Dan itu yang di belakang-belakang juga lagi mengisi. Tadi saya mencari tempat meja untuk mengisi ya teman-teman, jadi dapat di sini. Ini pun udah sekitar jam 8 ya teman-teman, kita masih belum ada tanda-tanda dokter-dokter apa perawatnya keluar gitu yang kiranya membawa vaksin. Jadi kemungkinan masih beberapa menit atau jam, nggak tahu ya teman-teman. Yang penting kita tunggu ya teman-teman. Dan ini sudah mulai ngantri semua, sudah banyak yang berbaris di tenda, yang duduk di tenda. Dan itu Dek Fatih masih aman ya teman-teman, belum rewel. Pokoknya bersyukur dan alhamdulillah banget. Dek Fatih ini anaknya memang apa ya teman-teman, pendiam, terus nggak rewel, dibawa kemana-mana pun nggak pernah rewel. Ini dia mau nyusul ibunya kata ayahnya tadi, tapi nggak minta ASI ya teman-teman.
Dia cuma minta dibukain minum kayaknya sama ibunya. Dan itu sudah terlihat teman-teman, pegawai-pegawai atau susternya sepertinya bukan ya teman-teman, karena tidak terlihat membawa peralatan dokter gitu. Mungkin admin-adminnya ya teman-teman, karena memang nanti setelah divaksin kita mengisi link data di depan itu teman-teman, yang komputer laptop itu, dan di situ nanti kita setelah disuntik vaksin mengisi data di situ. Jadi prosedurnya kayaknya lama di urusan registrasi dan pengisian data ya teman-teman. Kalau untuk suntiknya memang cepet, disuntik udah selesai kan teman-teman, karena cerita ponakan kemarin yang memang sudah duluan vaksin ya teman-teman. Dan di sini juga seperti itu. Di ujung itu Dek Fatih sama ayahnya ya teman-teman. Alhamdulillah Dek Fatih masih aman dan gak rewel. Memang anaknya pendiam dan gak suka rewel ya teman-teman. Siap kita disuntik. Dan itu saya bertemu sahabat ya teman-teman, dan dia kesini berdua sama anaknya aja, kawan ngaji tadi ya teman-teman. Ini anaknya. Tapi tadi waktu pulang saya lupa ketemu, jadi nggak sempet ke video lagi sama kawan tadi. Dan itu Pak Polisi sudah keliling ya teman-teman. Tadi sudah sempat ngasih pengarahan-pengarahan juga. Kalau untuk umur yang vaksin 18 tahun ke atas, dan ini vaksin AstraZeneca, jadi yang vaksin pertama Sinovac harus Sinovac, nggak bisa vaksin pertama Sinovac, yang kedua AstraZeneca. Seperti itu arahan yang disampaikan Pak Polisi tadi teman-teman, dan mengingatkan warga untuk yang mengantri tetap menjaga jarak dan duduk dengan beraturan. Dan ini sepertinya sudah mau dimulai ya teman-teman. Untuk bagian depan itu yang sebelah pinggir sana itu bagian suntik, dan bagian tengah yang di depan komputer laptop tadi untuk meregistrasi data kita, untuk memastikan nomor HP dan waktu pengumuman vaksin kedua nanti di situ. Sudah datang sepertinya teman-teman untuk suster, dokter atau tenaga medisnya. Dan ternyata di sana nanti bagian di ujung itu teman-teman, nah yang ada baju biru itu tempat swab ya teman-teman, swab antigen. Dan karena memang prosedurnya sebelum disuntik kita dianjurkan untuk swab antigen dulu. Nanti di situ ketahuan positif apa negatif baru bisa lanjut disuntik teman-teman. Seperti itu. Tuh sudah pakai APD juga petugasnya. Dan ini ada pengarahan lagi teman-teman. Dan ini Pak Polisinya memberi arahan kembali ya teman-teman. Salah satunya untuk yang lansia dan yang membawa anak yang berumur di bawah 5 tahun didulukan. Jadi kesempatan ya teman-teman, saya bisa yang pertama. Tadi karena banyak juga barengan-barengan yang membawa anak dan lansia, tadi saya langsung berdiri dan langsung disuruh ke depan. Walau anak saya tadi tidak saya gendong ya teman-teman, tapi waktu ditanya mana anaknya, saya tunjukin lagi di bawah ayahnya di sana gitu teman-teman. Jadi saya bisa dapat urutan lebih awal. Dan alhamdulillah ini sudah giliran saya ya teman-teman, mulai disuntik. Tadi saya minta di video sama ayahnya.
Dan itu mulai disuntik ya saya teman-teman. Tadi setelah swab antigen langsung mengisi data dan langsung diarahin ke sini ya teman-teman. Nanti habis sini balik lagi untuk pengisian data yang di depan petugas, yang di depan komputer ini teman-teman, laptop ini, baru kita pulang. Seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah untuk vaksinnya lancar ya teman-teman, dan gak sakit. Sempat ditanya tadi tuh teman-teman, saya sudah siap. Dan saya lanjut pengisian data ya teman-teman. Nanti di sini kita dapat informasi untuk vaksin kedua, kapan dan tempatnya di mana, melalui SMS ya teman-teman. Jadi dipastikan untuk nomor HP yang dikasihkan itu yang valid dan yang bisa buat nerima SMS, bukan yang cuma bisa WA, karena informasinya bukan lewat WA tapi lewat SMS untuk informasi vaksin kedua dan informasi pemberian sertifikatnya melalui SMS nanti ya teman-teman. Jadi harus dipastikan nomornya yang valid. Dan itu sudah mulai berjalan antrian disuntikan. Semakin siang semakin banyak ya teman-teman yang berdatangan. Nomor antrian 11. Dan itu saya masih mengisi ini di sini ya teman-teman. Saya sempat videoin juga petugas-petugasnya ini. Ada ya, kita lewatin ya. 12. 12 ada. 13 ada, 13. Udah ada di sini. Nomor antrian 13. Sini Pak. Tunjuk jari. Biar aja. Bu, ini nomor HP-nya bisa kami SMS. SMS biasa. 13 ada. Dan di sini saya silent ya teman-teman, karena ada penyebutan nomor handphone dari ibu-ibu tadi oleh petugasnya. Masih di tempat registrasi data ya teman-teman. Nanti setelah dari sini langsung bisa pulang, karena masih diregistrasi ke komputer. Jadi saya bisa sambil nunggu sambil memvideo ya teman-teman. Tuh sudah semakin ramai dan penuh. Ini alhamdulillah teman-teman, saya udah siap dan saya udah perjalanan pulang. Alhamdulillah dilancarkan semuanya ya teman-teman, gak ada halangan apapun, dan semoga dengan vaksin ini kita semua sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dan corona cepat berlalu ya teman-teman. Oke, lanjut kita pulang. Tuh terlihat masih banyak yang ngantri ya teman-teman. Tuh bisa dilihat di luar, di dalam masih sama dan lebih banyak. Dan ini suasana di luar, ayahnya udah mulai ambil motor ya teman-teman. Kita on the way mau pulang. Alhamdulillah, ini terlihat cerah, tapi terlihat mendung juga. Semoga sampai rumah belum hujan ya teman-teman. Dan ini kita sudah sampai simpang Pasar Kaget dekat rumah ya teman-teman.
Sebentar lagi mau sampai. Sempat terlihat mendung teman-teman. Dan memang saat sudah sampai rumah tadi agak lama langsung hujan ya teman-teman. Tapi syukur alhamdulillah kita udah sampai rumah. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis ya teman-teman. Bila ada manfaat dari video-video kami, mohon dengan keikhlasan teman-teman semua untuk mensupport dan mendukung channel kami supaya semakin maju dan berkembang dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Semoga teman-teman semua murah rezeki, sehat selalu, dan bahagia selalu. Dan ini kita sudah mau sampai rumah. Sebentar lagi masuk komplek kami ya teman-teman. Nah, dan ini kita sudah di tikungan. Dan alhamdulillah kami sampai rumah dengan selamat dan semua acara tadi dilancarkan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum.